Di rumah keluarga Baskoro, karena mengalami luka-luka yang cukup serius, Ena segera dilarikan ke rumah sakit di base milik Andre. Di sana dia mendapatkan perawatan dari dokter-dokter terbaik sebelum akhirnya diterbangkan ke Malang karena lokasi itu masih zona merah kala itu. Pak Yuda yang mengetahui kabar kepulangan putranya segera kembali ke kota yang mendapat julukan Kota Apel secepatnya. Andre bangun dari tidurnya dan melihat Ena yang masih terbaring tak sadarkan diri di depannya. Gadis itu masih di bawah pengaruh obat anestesi. Ketika dia melihat perban di sekujur tubuh Ena, hatinya sakit. Andre sangat care dengan Ena. Meskipun dia tahu perempuan itu selalu pergi menjalankan misi-misi tapi dia selalu kembali padanya tanpa bekas luka sedikit pun. Kali ini untuk melindunginya, Ena terluka dan mungkin akan meninggalkan bekas di tubuhnya. Andre menatap wajah cantik gadis itu. Dia mengingat saat pertama kali bertemu dengan Ena. Tahun 2010 ketika berumur 15 tahun, keluarganya mengirimnya ke Inggris untuk melanjutkan pendidikannya di sana. Dia adalah murid baru di kelas itu. Ena satu-satunya teman sekelasnya yang sama-sama berasal dari Indonesia. Mulai dari pertama mereka bertemu, mereka terus bertengkar seperti Tom and Jerry. Bahkan terkadang saling usil satu sama lain. Sampai akhirnya Ena mendapatkan misi dari keluarganya untuk Andre. Pernah suatu malam Ena menghubunginya, mengajaknya untuk bertemu di taman. Gadis itu menunjukkan seolah-olah ingin mengutarakan perasaan padanya, tapi sebenarnya dia ingin menyelesaikan misinya. Saat Andre datang ke taman, dia oleh Ena. Semua anak buahnya dilumpuhkan oleh gadis itu. Andre juga mendapatkan luka di tangan, kaki, dan pundaknya. Dia jatuh tersungkur ke tanah penuh dengan. Ketika Ena mengangkat tangannya hendak menancapkan ke dadanya, seorang pria memakai jas hitam tiba-tiba muncul di depannya. Pria itu menghajar Ena habis-habisan. Itu terjadi sangat cepat. Andre tidak bisa melihat dengan jelas wajah pria tersebut. Satu hal yang pasti, hatinya sangat sakit ketika melihat gadis yang dicintainya terluka. Dia berteriak pada penjaganya itu untuk berhenti menghajarnya. Dengan tubuhnya yang sudah tidak berdaya, Andre berusaha melindungi Ena. Hanya air mata yang mengalir di pipi gadis itu saat Andre berusaha melindunginya. "Maafkan aku tidak punya pilihan lain." Setelah berkata demikian, Ena tidak sadarkan diri. Dia mengalami koma hampir sebulan karena hal ini. Merasa sedikit nostalgia mengingat masa lalunya, Andre mengusap butiran-butiran air mata yang ada di matanya. Tok, tok, tok. Suara ketukan pintu yang tiba-tiba mengagetkannya. Andre menoleh ke arah pintu. Pak Yuda berdiri di daun pintu seraya menyilangkan kedua tangannya di dadanya. "Pak, apakah dia sudah sadar?" Pak Yuda bertanya dengan suara tenang. Andre hanya menggelengkan kepalanya pelan. "Ayo kita sarapan dulu." Mereka berdua berjalan keluar dari ruangan itu, meninggalkan Ena yang masih belum sadarkan diri. Di meja makan, Pak Yuda berbicara pada putranya dengan nada serius.
Dia harus merubah identitasnya, wajahnya, dan semua tentang masa lalunya. Kamu mengerti kan apa yang kubicarakan sekarang? Itu adalah satu-satunya cara jika kamu menginginkan keselamatannya. Andre hanya mengangguk dan berkata, "Aku akan membicarakan dengannya nanti, Pak." Andre mengeluarkan kalungnya dan mengusap-ngusapnya dengan tangannya. Itu sudah menjadi kebiasaannya ketika dia merasa tidak tenang atau gelisah. Dia sadar siapa yang dihadapinya sekarang. Keluarga Nugraha adalah musuh mereka dari dulu. Mereka mencoba satu sama lain. Terlebih Rama Nugraha, ia terkenal sebagai bos nomor 1 di dunia hitam. Kamu masih memakainya? Pak Yuda melirik ke kalung yang ada di leher putranya. Iya. Oh, beberapa hari yang lalu aku bertemu dengan seseorang. Dan dia bilang dia juga memiliki kalung yang sama denganku. Ekspresi wajah Pak Yuda berubah seketika. Dia bertanya lagi pada putranya dengan sangat serius kali ini. Apakah dia seorang perempuan? Bagaimana Papa tahu? Aku hanya menebaknya. Pak Yuda berkata pelan. Pikirannya jadi tidak menentu karena ucapan Andre. Di dunia ini, kalung yang dipakai oleh putranya hanya ada sepasang. Pak Yuda sendiri yang mendesainnya khusus untuk dirinya sendiri dan istrinya. Huruf A yang ada di mata kalung itu sebenarnya adalah inisial dari nama tengahnya, Ardana, dan nama belakang istrinya, Amelia. Ardana dan Amelia. Setelah Lina, istrinya, melahirkan, mereka memutuskan untuk memberikan kalung itu pada si kembar. Ketika Andre berkata dia bertemu dengan seseorang yang memiliki kalung yang sama dengannya, apakah sesungguhnya dia bertemu dengan saudari kembarnya? Apakah keduanya tidak memperhatikan wajah mereka? Mereka adalah kembar, memiliki wajah yang sama adalah normal. Tapi mengapa Andre tidak membahas tentang wajah perempuan itu? Atau ini hanya kebetulan saja? Ada orang lain yang mendesain hampir mirip dengannya. Ada banyak pertanyaan yang belum terjawab di benak Pak Yuda saat ini.